Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dari GPT Getsemani Surabaya yang sangat saya hormati. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ibadah doa pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan menerima renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat untuk boleh melayani ibadah doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberikan perpanjangan umur untuk tetap menuntun dan menyertai langkah hidup kami sampai dengan hari ini. Kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan campur tangan di dalam sepanjang hari ini. Tolonglah kami Bapa melakukan firman-Mu dan kuatkan kami melalui segala permasalahan hidup. Tetaplah menopang kami dalam segala aktivitas kami untuk tetap dapat memuliakan pribadi-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami. Tolonglah kami agar tetap bisa berkarya di dalam Engkau sekecil apapun yang dapat kami lakukan untuk Engkau. Ampuni dan kuduskan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Dan tetaplah memakai kehidupan kami menjadi alat-Mu yang kecil dan dapat memberkati kehidupan lain sebagaimana Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terangi akal budi kami dan urapi kami untuk dapat melayani pekerjaan-Mu sampai pada selesainya. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menuntun dan menyertai kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dengan satu tema. Bangunlah dan bangkitlah. Kita mengawali dengan membaca dari Efesus pasal yang kelima ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mazmur 80 ayat yang ke-8. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sewaktu ikut dalam workshop mental blocking terapi, selagi rehat makan siang, ada salah satu peserta yang bertanya, "Pak, bagaimana cara mengetahui jika di dalam diri seseorang ada mental block?" Lalu si trainer menjawab, "Lihat saja ekspresi wajahnya ketika ia bertemu, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ketika ia senantiasa memasang wajah sengak, sinis, kusut, dan jenis wajah tidak sedap lainnya, maka sesungguhnya ia sudah memasang blok penghalang rezeki, jodoh, dan kesuksesan dirinya sendiri." Wajah yang ngeblok mewakili mental blok yang ada di dalam dirinya. Wajah yang bercahaya, yang senantiasa menebar senyum manis, mata berbinar, wajah yang menyenangkan dan penuh harapan adalah wajah penghancur dinding penghalang untuk hidup berkelimpahan dan kesuksesan. Jika seseorang mampu mempersembahkan wajah bersinar dan indah setiap ia bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, sesungguhnya ia sudah membuka pintu hati orang lain. Maka wajar saja jika ia bisa menarik dan mudah mempengaruhi orang lain. Mental block kadang memang tidak bisa selalu terlihat dari luar, sebab ada di kedalaman pikiran, tetapi biasanya melalui wajah yang ngeblok mewakili apa yang ada di dalam. Matius 12 ayat 33 sampai dengan yang ke-36. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik,
maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Makanya jangan heran jika Anda lihat kebanyakan orang-orang yang sukses senantiasa senang menebar wajah yang ceria dan penuh kemenangan. Sementara para pecundang masih terus senang mempertahankan hobinya dengan terus menjual wajah kekalahannya. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Matius 6 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukankah kita ini adalah duta-duta Kristus? Berdasar 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Kita yang adalah duta-duta yang seharusnya bisa menggarami dunia. Bukan kita malah digarami oleh dunia. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika orang senyum ramah dan bersikap respek kepada Anda, maka spontan Anda akan membalas dengan senyuman respek dan merasa bahagia. Ketika orang lain berbicara ketus dan menghina Anda, maka spontan Anda pun akan membalasnya dengan sikap ketus dan balik menghina mereka juga. Jadi Anda telah membiarkan orang lain yang menentukan sikap Anda. Anda menjadi baik karena orang lain bersikap baik kepada Anda. Anda menjadi jahat karena orang lain menjahati Anda. Anda jujur karena lingkungan Anda jujur. Anda licik karena lingkungan Anda licik. Anda mau beramal karena ada orang lain yang beramal terlebih dahulu kepada Anda. Jadi sepertinya Anda baik bukan karena Anda baik, tetapi karena orang lain baik terlebih dahulu terhadap Anda. Anda kejam bukan karena Anda jahat, melainkan karena orang lain bersikap kejam terlebih dahulu terhadap Anda, lalu Anda pun menjadi kejam. Di mana diri Anda sebenarnya? Di mana kesadaran akan kepribadian Anda? Anda tidak mempunyai kepribadian, melainkan orang lainlah yang menentukan kepribadian Anda. Anda tidak punya sikap, tetapi lingkungan Anda lah yang memberi Anda sikap. Anda tidak menjadi tuan bagi diri Anda, tapi orang lain dan lingkunganlah yang menjadi tuan atas diri Anda. Ingatlah bahwa Anda ini duta-duta Kristus. Jadi sikap Anda demikian, lalu orang-orang dunia harus melihat siapa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah bedanya orang rohani dengan orang duniawi. Seharusnya kita ini melakukan kebaikan, bukan karena dunia baik padanya,
Tetapi justru ketika dunia hidup dalam kegelapan, kita yang harus menerangi mereka. Puji nama Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Puji nama Tuhan. Matius 5 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu sadarlah wahai orang yang beriman, bahwa kita ini adalah manusia Allah berdasar 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Jangan sampai kita malah tergarami oleh dunia ini. Roma 2 ayat 24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadilah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dengan melakukan kebaikan walaupun di tengah-tengah dunia yang menjahatinya. Filipi 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bila ada orang yang menjahati Anda, itu urusan orang tersebut. Bila kita melakukan kebaikan, itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang harus menentukan sikap Anda. Jadilah bintang-bintang di tengah kegelapan. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tuntun sebanyak mungkin orang kepada kebenaran, maka kita akan menjadi bintang-bintang di mata Allah. Sebab hidup kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan kepentingan Dia. Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada 3 hal yang dapat Anda lakukan dengan hidup Anda. Yang pertama, menyia-nyiakannya. Yang kedua, mempergunakannya. Atau yang ketiga, menginvestasikannya bagi kepentingan Dia. Itulah Allah. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah hanya sekedar menjalaninya hari demi hari untuk kepentingan diri Anda sendiri. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tuhan tidak menempatkan Anda di bumi ini sekedar untuk hidup bagi diri Anda sendiri. Dia menciptakan Anda untuk memuliakan Dia. Yesaya 43 ayat 7 dan 21. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, sebab keduanya adalah milik Allah. Itu lengkapnya. Menurut Rasul Yohanes, Kristus datang ke bumi untuk mempermuliakan Bapanya dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya kepada Dia.
Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadilah finisher di akhir zaman ini, jangan hanya jadi starter. Matius 24 ayat yang ke-6, 12 dan 13. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah dan jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Melalui kehidupan orang percaya, dunia akan melihat kasih dan kuasa-Nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Markus 16 ayat 17 dan 18 dan ayat 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji nama Tuhan. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 dan ayat 13. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Be wise atau bijaksanalah. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa mempertanggungjawabkan segala yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebab kepada kita diberikan satu predikat sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, agar kehidupan kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib.
kita dijadikan sebagai duta Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa pada pagi hari ini, kita mau datang sekali lagi menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah banyak mengajar agar kehidupan kami bangun dan bangkit dari antara orang mati. Jangan kami lagi bersuasana kematian, tapi kami bersuasana kebangkitan. Sebab Engkau yang sudah mati, Engkau juga yang sudah bangkit, dan Engkau juga yang akan mengalami kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga sana sebagai imam besar agung yang melayani ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa di dalam doa untuk gereja lokal tempat kami beribadah. Tuhan memakai Bapak Gembala, Ibu Gembala, penatua, para imam, dan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan pakai baik kaum muda, baik guru sekolah minggu, semuanya Tuhan berkati. Segala aktivitas ibadah kami Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bawa di dalam doa untuk anak-anak-Mu yang juga mengalami satu derita sakit, kelemahan. Tuhan lawat mereka, Tuhan kuatkan yang sakit, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan juga kuatkan, hiburkan yang susah. Tuhan, kami juga bawa di dalam doa untuk penginjilan-penginjilan yang ada di muka negeri Indonesia. Tuhan berkati memakai para hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan melayani, baik sebagai penginjil, gembala, dan guru, agar mereka boleh menunaikan tugas atau misi-misi yang sudah Engkau amanatkan kepada mereka, pada kami masing-masing, untuk kami lakukan dan laksanakan. Tuhan, berikan kami kemurahan agar kehidupan kami bisa tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan kami terang, jadikan kami garam dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin, berkati jajaran para menteri, berkati juga segala lembaga negara yang ada di negeri Indonesia ini, baik yang di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuhan berkati semua, berikan rasa takut di dalam diri mereka masing-masing, agar dapat melaksanakan tugas kenegaraan dengan sesuai dengan menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah doa pagi yang dapat saya layani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.